Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita berada lagi di kebun kita. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan pengocoran yang kedua, yang mana pengocoran yang pertama pada minggu kemarin. Jadi minggu sekarang kita lakukan pengocoran kedua. Jaraknya yaitu kurang lebih 7 hari atau 8 hari untuk melakukan pengocoran dari yang pertama dan yang kedua. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita lihat dulu perkembangan CMK lokal kita ini, bagaimana perkembangannya. Oke, kita lihat dulu ya bro. Jadi seperti ini. Untuk sementara masih aman. Oke, nih di sana, dan sudah memulai pecah cabang. Dia sudah memasuki masa generatif dan juga sudah mengeluarkan tunas seperti ini. Ini sudah ada yang berbunga di sini. Oke, lanjut saja. Apa saja pupuk yang kita gunakan untuk pengocoran yang kedua kali ini? Di pupuk yang kita gunakan di sini, bro. Nih, kita lihat segenap. Nah, ini dia, bro. Ini ada gula. Ini ada mol ataupun POC yang sudah kita bikin sendiri. Ini lamanya tersimpan, sudah ada mungkin 1 tahun kurang lebih. Terus yang di sini kita lihat, yang ini pupuk SS. Jadi kita jelaskan satu persatu bagaimana cara kita melakukan pengocoran setiap minggunya, dan juga selain kita melakukan pengocoran pupuk, kita juga pemberian POC ataupun mol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya baik itu layu fusarium dan juga layu bakteri dan juga busuk pangkal batang. Jadi alhamdulillah sampai sekarang cabai kita masih aman, belum ada yang terkena. Jadi inilah kunci kita dalam bertani cabai, yang untuk selain memberikan nutrisi melalui pupuk kimia, juga mencegah terjadinya layu fusarium ataupun layu bakteri pada tanaman cabai. Ini yang kita gunakan ini bisa digunakan di 2 musim, baik itu musim kemarau ataupun musim hujan. Oke, seperti itu caranya bro. Jadi kita jelaskan satu persatu. Jadi ini yang putih ini sudah kita larutkan sekitar 2 hari. Ini pupuk SS. Yang banyaknya pupuk SS ini yang kita gunakan pada pengocoran kedua kali ini yaitu 2,5 kilo. Oke, 2,5 kilo. Yang mana saya jelaskan sekilas, pupuk SS ini kandungannya nitrogennya 15%, fosfornya 20%, dan juga sulfurnya sekitar 9%. Jadi pupuk SS ini kita gunakan tanpa campuran yang lain selain di POC ataupun mol yang kita gunakan. Jadi saya jelaskan sekilas lagi, pupuk SS ini kita gunakan dengan tujuan yaitu untuk mengharapkan fosfornya yang terkandung 20%. Sebenarnya lebih bagus menggunakan Ultradap ataupun MKP. Kenapa kita tidak gunakan 2 produk itu? Karena ya sama-sama kita ketahui pupuk kedua produk itu mahal. Jadi kita gunakan saja pupuk yang standar seperti ini. Jadi nitrogen, fosfor, dan sulfur. Jadi 3 unsur ini, kenapa tidak ada kalium? 3 unsur ini bisa kombinasi lengkap juga untuk yang mana sulfur ini berperan penting sebagai unsur mikro, yang mana bisa supaya tanaman kita itu bisa menyerap unsur N dan P secara maksimal. Jadi kenapa kita berikan pupuk SS yang kandungannya sulfur, fosfor, dan nitrogen, tidak ada kaliumnya. Jadi 3 unsur ini
sulfur ini juga berfungsi sebagai supaya tanaman kita lebih cenderung menyerap unsur fosfor dan juga nitrogen. Jadi secara otomatis tanaman kita sudah pecah cabang, memasuki masa generatif, tetapi pertumbuhannya masih ada, yaitu supaya tanaman cabai kita bisa menyerap unsur N dan juga fosfor secara maksimal yang mana ada kandungan sulfurnya sekitar 9%. Jadi ini kita berikan 2,5 kilo pupuk SS nya. Terus ini yang kita gunakan setiap pengocoran, baik itu dari awal tanam sampai itu nanti panen, kita selalu setiap pengocoran sekali seminggu menggunakan POC ataupun MOL. Kalau seandainya tidak ada POC ataupun MOL, bisa menggunakan ampus M4, Trico G, LOB ataupun juga M21 Decomposer. Kenapa saya tidak menggunakan 5 produk tersebut? Karena yang POC ataupun MOL ini sudah kita perbanyak dari ampus M4, M21 Decomposer. Jadi kita lebih irit sedikit. Kalau seandainya tidak ada menggunakan POC atau MOL, bisa saja menggunakan 5 produk yang saya bilang tadi. Tetapi jangan lupa ini gula. Di sini ada gula setengah kilo, tapi yang akan kita gunakan di sini itu hanya 1/4 kilo saja sudah cukup. Jadi MOL ataupun POC yang kita gunakan di sini sekitar setengah ini atau sekitar 2,5 liter ataupun 2 liter. Oke. Minimal untuk sekali pengocoran tanaman cabai untuk 1000 tanaman gunakan 1 liter, atau menggunakan ampus atau merek lain gunakan 1 bungkus. Oke. Jadi seperti itu. Semua bahan ini kita larutkan. Tapi yang ini kita larutnya terpisah. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, masukkan dalam ini kita larutkan di sini sekitar, masukkan airnya penuh di sini. Terus kita masukkan ini juga. Jadi kita langsung bagaimana caranya? Kasih air seperti ini. Saya kasih air. Baru masukkan molnya. Ini sebagai contoh biar jelas. Masukkan molnya sini. Oke. Oke. Ini sudah ada setengah di sini. Terus dimasukkan sekitar 1/4 kilo. Masukkan 1/4 kilo gulanya. Lihat. Nah, setelah masuk, baru kita aduk. Nah, setelah kita larut, kita biarkan larutan POC ataupun MOL tadi, larutan ini tadi sekitar 10 atau 15 menit. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam sini. Ini sudah ada air sekitar 80 ml, terus ditambah dengan pupuk yang kita larutkan tadi. Jadi setelah kita larutkan di sini, baru kita kocorkan sekitar ini penuh. Ini sebagai contoh. Nah, kita berikan segini per lubang tanam. Ini satu takaran ini sekitar 200 ml. Jadi kita kocorkan sekitar 150 atau 200 ml untuk di musim jarang hujan. Tapi kalau sering hujan gunakan 100 ml saja. Oke. Nah, seperti itu caranya, bro. Nah, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dan berbagi ilmu dan pengalaman. Ya, cukup sekian, bro. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.